Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita sore ini diberikan anugerah yang banyak, nikmat kesehatan dan kesempatan, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala nikmat yang hari ini kita rasakan luar biasa. Kesempatan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah menjadikan diri kita semoga menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Tapi kalau rawuh ke pengajian, saya kira itu kita sudah terpilih, insya Allah, karena kita sudah menyisihkan waktu. Kalau zaman dulu mungkin salah satu jihad akbarnya itu adalah berjuang di jalan Allah. Maka salah satu cara kita untuk berjuang di jalan Allah adalah dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk melengkapi atau menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah yang berbahagia, salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala suri teladan dan ajarannya. Hari ini kita masih beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan semakin hari semakin kokoh, semakin kokoh, semakin yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, tema hari ini kita akan membahas zuhud, warok dan khauf. Zuhud, warok dan khauf. Mungkin jamaah sudah pernah dengar istilah itu, atau mungkin baru kali ini. Kalau warok reok itu sering ya, tapi warok di sini beda dengan warok yang di reok. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, yaitu firman Allah yang disampaikan melalui lafal dari Nabi Muhammad SAW. Ya Musa, innahu la yatasonna'a ilayya mutasonni'una bimithli zuhdi fid dunya wa la yataqarraba ilayya mutaqarrabun bimithlil wari'i amma haramtu alaihim wala yata'abbada ilayya muta'abbidun bimithlil bukai min khiyil ain. Wahai Musa, sesungguhnya orang tidak akan dapat berpura-pura berbuat zuhud atau sederhana kepadaku dalam hidup di dunia, dan tidak akan dapat mendekatkan diri kepadaku dengan berpura-pura berbuat warok atau hati-hati dari segala hal yang diharamkan kepada mereka, dan tidak akan dapat berpura-pura beribadah kepadaku dengan cara menangis seolah-olah takut kepadaku. Hadis qudsi riwayat Qudai yang bersumber dari Ka'ab radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah,
Allah memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya ada 3 macam amal kebajikan yang tak ada bandingannya. Yang pertama, melakukan zuhud dalam kehidupan dunia. Dalam arti berpaling dari kehidupan mewah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Ini zuhud ya. Jadi zuhud itu adalah berpaling dari kehidupan mewah dan tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau nafsu itu keinginan yang tak terbatas, dituruti satu akan terus ngejar terus, tidak ada habisnya kalau menuruti hawa nafsu. Maka biasanya kita akan memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, karena kita tidak bisa menuruti atau memenuhi semuanya, sehingga kita harus melakukan skala prioritas. Nah, terkait dengan zuhud ini dalam Al-Quran banyak terdapat isyarat, antara lain di dalam surat Al-Qasas ayat 83 Allah itu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Nah, di sini Allah menjelaskan kampung akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, dan akibat yang baik bagi orang-orang yang takwa. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 38 sampai 39, Ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyadi, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa annal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, ikutilah aku, pasti kutunjukkan bagi kalian jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya kemewahan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah tempat tinggal yang kekal. Dalam surat Al-A'la ayat 16-17 disebutkan, Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara atau setahun? Sementawis. Kehidupan dunia itu hanya sementara. Yang kekal, yang abadi itu adalah kehidupan akhirat. Dari 3 ayat ini, dari surat ini, 3 surat menunjukkan bahwa apa yang diperoleh dalam kehidupan dunia itu hanya sementara, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, ulama salaf atau ahli tasawuf ini menerangkan zuhud, diantaranya tentang zuhud, yaitu Fadail bin Ilyad berkata, pada dasarnya zuhud berarti rela menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
zuhud itu adalah tidak gandrung ya. Ya secukupnya apa yang diperoleh, apa yang diberikan oleh Allah untuk kita. Maka Rasulullah bersabda, az-zahadatu fid dunya laisati bitahrimil halali wala idoati mali walakin zahadatu fid dunya alla takuna bima fi yadaika au asaqa mimma fi yadillah wa antakuna fi thawabil musibati idza anta usibta ilai biha arroba fiha alwanaha baqiyat laka. Rawahu Ahmad. Melakukan zuhud dalam kehidupan dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal dan bukan pula memboroskan kekayaan. Akan tapi zuhud terhadap kehidupan dunia itu ialah tidak menganggap apa yang ada pada dirinya atau dirimu lebih pasti daripada apa yang ada pada Allah. Dan hendaknya engkau bergembira memperoleh pahala musibat yang sedang menimpamu, walaupun musibat itu akan tetap menimpamu. Nah, selanjutnya, berlaku zuhudlah dalam kehidupan di dunia, niscaya disenangi Allah. Dan berhati-hatilah terhadap milik orang lain, niscaya engkau akan disenangi orang pula. Maka orang yang berlaku zuhud ini dapat kita lihat dari 3 ciri. Ada 3 cirinya zuhud. Yang pertama cirinya adalah sedikit sekali menggembari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima apa yang ada, tidak merisaukan sesuatu yang sudah tidak ada. Jadi sedikit sekali menggembari dunia, sederhana dalam menggunakan segala miliknya, menerima yang ada, serta tidak risau sesuatu yang tidak ada. Jadi yang ada ini disyukuri, yang ada itu dinikmati secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, ciri yang kedua adalah pada pandangannya pujian dan celaan orang sama saja. Dia tidak bergembira karena mendapat pujian dan tidak pula berusaha atau bersusah hati karena mendapatkan celaan. Jadi zuhud yang kedua ini adalah tidak gila pujian dan tidak pula istilahnya ngelukro kalau dicela orang, atau tidak susah hati karena mendapatkan celaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ciri dari zuhud ini mendahulukan ridho Allah daripada ridho manusia, atau merasa tenang jiwanya hanyalah bersama Allah dan berbahagia karena dapat mentaati tuntunannya. Nah, ini abot ini gitu. Jadi mendahulukan ridho Allah. Kalau terkait dengan orang tua, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridhonya Allah itu adalah terletak pada ridhonya orang tua kita. Sebaliknya
tidak ridhonya orang tua ini berpengaruh terhadap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri yang ketiga ini adalah mendahulukan ridho Allah, mendahulukan dan berusaha bagaimana Allah itu didahulukan daripada ridho manusia. Merasa tenang jiwanya hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbahagia karena dapat mentaati tuntunannya. Jadi kita berbahagia karena kita bisa melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan 7 macam yang dihiasi pada manusia berkenaan dunia. Jadi ada 7 macam yang dihiasi pada manusia dengan kehidupan dunia. Dan orang zuhud akan tetap berlaku zuhud terhadap ketujuh macam perhiasan manusia itu. Nah, 7 macam itu panjenengan bisa simak di dalam surat Ali Imran ayat 14. Ini adalah kesukaan manusia, kesenangan yang diharap-harapkan oleh manusia. Nah, di dalam surat Ali Imran ayat 14 Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatirin muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi 7 hal itu dijadikan indah pada pandangan mata manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Jadi 7 perhiasan itu yang pertama adalah wanita-wanita. Kalau pria berarti adalah wanita, kalau wanita berarti adalah pria. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, binatang-binatang ternak, unta, lembu dan kambing, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jadi manusia itu dihiasi dengan 7 macam apa yang disukai atau dicintai manusia, dan semua orang itu berburu 7 hal ini. Wanita-wanita, pria-pria itu sesuai dengan pasangannya. Anak-anak keturunan. Kemudian harta yang banyak. Jadi harta yang banyak dari jenis atau istilahnya rojo brono nggih Bu.
Mas Picis Rojo Brono. Nggih. Ini yang disukai oleh manusia. Kuda pilihan, kendaraan. Ini jenis tunggangan ya. Sekarang kudanya kuda Jepang atau kuda Cina. Nah, tidak lagi binatang ternak, tetapi adalah kendaraan berbagai macam. Nah, 7 macam hiasan dunia ini dilukiskan dalam ayat yang lain. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Perhatikanlah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, godaan, perhiasan, dan bermegah-megah di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam menimbun harta kekayaan dan memperbanyak anak untuk kesombongan diri. Nah, ini umumnya masyarakat ataupun manusia ini sangat gandrung dengan apa yang dimiliki atau apa yang ingin diraih. Nah, maka kehidupan dunia ini hanya permainan, langibun walahun, permainan semata. Maka ini menjadi godaan bagi manusia. Ya, sering mungkin berita-berita yang menghiasi media, si A, si B ini tertangkap oleh KPK atau oleh kejaksaan karena persoalan-persoalan terkait dengan godaan ini. Dunia itu sangat menawan, sangat menggiurkan. Tidak ada orang yang tidak tergiur. Tapi ini kita diingatkan bahwa ini akan bisa menimbulkan atau hanyalah sebagai satu permainan belaka. Kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan godaan. Maka hendaknya seseorang itu adalah waspada. Maka bersikap zuhud ini adalah bisa mengendalikan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Maka apa yang dilakukan oleh manusia atau diri kita, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi harta 7 perhiasan tadi itu mestinya tidak menjadikan kita keblinger, tetapi menjadikan kita senantiasa ingat dan takut kepada Allah serta menjaga keinginan hawa nafsu kita. Karena orang yang takut kepada Allah ini harus mampu menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Sehingga disebutkan bahwa balasannya bila orang itu mampu mengendalikan hawa nafsunya, surgalah tempat tinggalnya. Maka dari ayat-ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa zuhud ini adalah berarti mengekang hawa nafsu dan menyalurkannya kepada hal-hal yang baik. Ya. Jadi kita tidak mengingkari bahwa pada diri kita itu ada dorongan hawa nafsu yang menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Maka ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah.
Mutmainnah itu adalah dorongan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik. Namun nafsul lawamah itu mendorong kita itu untuk destruktif, untuk jahat atau untuk mengingkari atau untuk menjauhi dari hidayah dari Allah. Jadi cenderung nafsul lawamah ini negatif itu. Tapi nafsul mutmainnah adalah dorongan untuk melakukan kebaikan. Contohnya panjenengan gandrung atau antusias nek tindak teng pengaosan. Sapa wae sing ngisi rawuh. Tapi kalau kita mau menuju kebaikan kok berat, berarti nafsul lawamah, dorongan kejelekannya itu lebih besar daripada kebaikannya. Nah, ini menyebabkan kita menjadi lemah. Maka zuhud adalah mengekang hawa nafsu dan menyalurkan kepada hal-hal yang baik. Kita bisa memilah-milah mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang sekiranya memang harus kita hindari, dan mana yang seharusnya kita laksanakan. Yang kedua dari hadis yang di atas tadi adalah amal kebajikan yang kedua ialah warok. Warok itu pada dasarnya adalah menahan diri dari hal-hal yang haram. Kemudian diperluas menjadi menahan diri dari hal-hal yang mubah walaupun halal. Maka Nabi SAW telah menghimpun hal-hal warok itu dalam sabdanya. Ini perlu kita renungkan. Redaksinya singkat tetapi values atau nilainya itu luar biasa. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Sebagian ciri muslim yang baik ialah meninggalkan hal-hal yang tidak berarti baginya. Ya. Sederhana redaksinya tetapi kandungannya luar biasa. Rawahu Turmudi wa ghairuhu. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lain. Hadis ini secara umum menguraikan bahwa ukuran keislaman seseorang dapat dilihat dari usaha orang tersebut dalam meninggalkan hal-hal yang tidak berarti baginya, termasuk perkataan, penglihatan, pendengaran, pemikiran, perjalanan, tindakan, dan semua gerak-gerik lahir dan batin. Nah, jadi meninggalkan hal-hal yang tidak berarti baginya. Berarti kita punya ukuran. Ukuran baik dan buruk bagi kita. Apakah ini manfaat saat ini dan ke depan bagi kita? Apakah ini memberikan madorot kepada kita? Kita sebenarnya sudah tahu. Makanya salah satu penentu kebenaran itu adalah akal pikiran manusia. Manusia sebenarnya sudah punya pikiran ataupun kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Ketika tidak ada tuntunan ataupun pedoman yang ada. Jadi mungkin orang itu betul-betul diculkan tanpa panduan.
Dia bisa dengan pikiran dan dengan kemampuan akalnya bisa membedakan yang baik dan buruk. Maka di hadis ini adalah ciri orang muslim yang baik adalah hal-hal yang tidak baik. Contohnya dalam perkataan, kata-kata yang mungkin tidak perlu kita ucapkan, kita sampaikan. Penglihatan, apa-apa yang kita lihat adalah hal-hal yang baik, yang mendatangkan maslahat. Maka itu ada abghadul basar ya, mengendalikan penglihatan ataupun mata. Kemudian pendengaran kita, menyeleksi apa yang kita dengarkan. Pemikiran, maka ada pikiran kita pikirkan hal-hal yang baik, yang berarti, merencanakan sesuatu, memikirkan sesuatu yang lebih baik. Maka ada ungkapan satu, pikirkan, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi tafakkaru. Jadi pikirkan memikirkan ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Jadi kita memikirkan ciptaan Allah itu ya apa yang ada di dunia ini, kehidupan dunia itu ya kita pikirkan. Tapi kita nggak usah memikir zat Allah itu bagaimana Allah bersinggasana, apakah singgasananya seperti apa. Tapi sudah kita anggap bahwa singgasananya Allah adalah kekuasaan Allah itu sendiri. Maka pikiran kita harus kita jaga agar kita tidak fiktor, pikiran kita kotor, yang menyebabkan akal kita jadi kotor. Nah, maka pikiran ini kita harus senantiasa baik. Perjalanan kita, maka di dalam ayat disebutkan ila aina tadhabun, kemana kita pergi, ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah. Jadi kemana kita pergi? Kita pulang, kita pergi ke pengajian, ya kembali kepada Allah. Kita bersilaturahmi keluar kota, ya kan kita akan kembali. Maka kembali yang sesungguhnya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan kita harus perjalanan yang bisa membawa manfaat. Kalau tidak membawa manfaat, pasti itu adalah kena goda rayu setan. Maka sebaik-baik perjalanan yang kita tunaikan adalah perjalanan yang bisa menjadikan kita taqarrub kepada Allah, menjadikan kita dekat kepada Allah. Ya, kalau kita di minggu keberapa tadabbur alam? 3 bulan sekali. Nah, itu perjalanan kita keluar dari masjid tetapi dalam rangka taqarrub ilallah. Ya, semoga nanti di 3 bulan sekali juga bisa sekaligus umroh ya. Belum ini perlu direncanakan itu. Ya, rame-rame bareng-bareng ya, tadabbur alamnya tidak ke alam di sekitar kita tapi bisa umroh bareng-bareng. Wah, luar biasa ini majelis taklim An-Nisa. Semoga nanti Allah membukakan pintu rizki kita sampai ke tanah suci. Kalaupun tidak ya nanti yang mewakili ya, yang sudah tindak sana atau yang akan tindak sana nanti gereten konco-konco yang ada di sini. Dengan doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah Allah mengabulkan. Paling tidak kita dapat pahala haji dan umroh insya Allah. Kemudian action kita, tindakan kita juga itu harus jaga. Tindakan kita jangan sampai kita melakukan tindakan yang bertentangan dari tuntunan dan pedoman ajaran Islam.
Dan semua gerak-gerik lahir dan batin. Ya. Kalau lahir mungkin ketok nggih, terlihat, tetapi batin ini hanya kita. Maka ada ungkapan la ahada ya'rifu maknunis sodri, tak seorang pun mengetahui isi hatiku. Jadi ya, isi hati kita masing-masing tidak ada yang tahu. Yang tidak ada yang tahu kalau kita tidak mengkomunikasikan. Nah, sering nggih, maksudnya Bapak E itu si A, tapi yang ditangkap Ibu itu adalah B. Nah, makanya itu harus diungkapkan, disampaikan. Jangan saja dibatin, karena orang batin ora sing ngerti. Maka itu. La hada ya'rifu maknunis sodi. Tak seorang pun mengetahui isi hatiku. Maka apa isi hati itu harus dikomunikasikan biar kita sesama dalam komunikasi atau dalam interaksi kita dibukakan pengetahuan. Ibrahim bin Adam, seorang sufi yang terkenal, berkata, warok ialah meninggalkan semua subhat dan meninggalkan apa-apa yang tidak berarti baginya, yaitu semua hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia. Nah, ini warok, mana yang sekiranya kita bisa meninggalkan. Kalau subhat itu kalau tidak cetha tenan, tidak berani dia lakukan. Katakanlah mungkin barang ini sebenarnya sudah diikhlaskan itu, tapi ada yang menguasai, katakanlah ya, maka ya memang disediakan airmu di masjid itu, tapi apakah airmu ini bisa kita konsumsi dalam batas yang wajar? Contohnya ini, kalau seperti ini nggak usah diizin ya, sudah bisa kita minum itu, karena berarti ini sudah menjadi milik kita, mau kita minum. Tapi barang ini belum bisa dikatakan sebagai milik kita. Contohnya aqua di masjid, kemudian kegiatan tidak ada kaitannya dengan kegiatan masjid. Kalau kita mengambil ini statusnya subhat, karena tidak terkait dengan itu, kecuali memang sudah diikhlaskan oleh takmirnya atau pengelolanya, monggo siapa saja bisa mengambil atau bisa memanfaatkan. Jadi hal-hal yang belum jelas statusnya itu tidak boleh, tidak berani untuk kita miliki atau kita konsumsi. Nah, itu namanya warok, subhat ya. Jadi subhat itu adalah menghindari hal-hal yang belum jelas untuk kita lakukan atau kita ambil manfaatnya. Tapi kalau sudah jelas ini untuk panjenengan, ya ini sudah aman, itu statusnya sudah aman untuk kita konsumsi. Jadi warok itu adalah meninggalkan semua subhat, meninggalkan apa-apa yang tidak berarti baginya, yaitu semua hal yang tidak berguna dan sia-sia itu ditinggalkan. Nah, Subli, seorang sufi yang lain, itu menjelaskan beliau adalah ahli warok yang terkenal. Warok berarti menjauhkan diri dari segala sesuatu selain dari Allah. Iya, meninggalkan segala sesuatu selain dari Allah. Maka segala sesuatu yang dia lakukan harus semata-mata adalah memang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Ishaq bin Khalaf, beliau ahli warok dan zuhud. Dia menjelaskan warok itu, warok dalam bertutur kata, tidak banyak cakap, lebih berharga dari emas dan perak. Jadi ada ungkapan
diam itu adalah emas. Ini artinya adalah diamnya ya tidak berkata yang tidak berguna atau berkata yang selektif. Tidak semuanya itu kita katakan, atau istilahnya ember bocor nih. Apa nih ungkapannya, sering ada peribahasa itu menyatakan. Maka ini adalah menjaga bagaimana tutuk dan lisan kita itu berkata-kata yang baik. Jadi diam itu seperti emas itu, perak. Zuhud dalam pimpinan tidak ambisius lebih sulit daripada emas dan perak. Sebab emas dan perak dapat dipertaruhkan untuk memperoleh kedudukan. Jadi Ishaq bin Khalaf ini adalah dia ketika ada jabatan ataupun mungkin kekuasaan, dia tidak terlalu ambisius, tapi dia hanya ya kalau diberikan amanah siap untuk menjalankan. Kemudian yang ketiga, amal kebajikan yang ketiga adalah khauf. Ya. Khauf. Menangis karena takut akan keagungan Allah. Bukan menangis disebabkan sedih karena tidak punya uang belanja atau karena melihat anak-anaknya sendiri tidak berpakaian baru pada saat lebaran, atau karena ditinggalkan anak istri yang meninggal dunia dan sebagainya. Jadi khauf itu adalah menangis disebabkan takut akan kebesaran keagungan Allah. Nah, ini mungkin ya bisa mudah kita lakukan, tapi juga bisa sulit kita lakukan. Mungkin jamaah yang sudah pernah haji dan umroh, kalau tindak ke tempat suci ke Mekah itu begitu ya nikmat sekali, kita rasanya itu menangis itu begitu indah. Melihat Ka'bah itu begitu indah. Atau ketika kita beribadah, sholat, kemudian kita membaca ayat-ayat siksa, kita betul-betul takut, khauf, yang menimbulkan ataupun tergambar bayang-bayang kita, dosa-dosa kita masa lalu yang belum kita bertobat. Jadi khauf ini adalah menangis karena takut akan keagungan Allah, takut akan siksa yang Allah berikan kepada kita bila kita tidak bertaubat. Nah, menangis karena takut akan keagungan Allah menunjukkan kelemah lembutan hati. Jadi itu menunjukkan bahwa hati kita itu adalah lembut, sensitif. Atau kalau kita melakukan kejahatan, ya Allah, mengapa ya Allah, mohon maaf, istighfar, mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa kesalahan kita. Nabi SAW kadang-kadang menangis karena kasihan pada yang meninggal atau yang ditinggal wafat. Menangis karena khawatir akan masa depan umatnya. Menangis karena keagungan Allah ketika mendengar bacaan Al-Quran atau sedang sholat malam. Nah, ini Kanjeng Nabi ketika membaca Al-Quran merasakan getaran jiwanya, wajilat qulubuhum. Jadi hatinya itu tersentak, hatinya itu termotivasi. Ini bergetar
sehingga menimbulkan satu keagungan dan menjadikan kita khauf, takut dan menangis karena Allah. Atau ketika sholat malam, di tengah-tengah keheningan, di tengah-tengah kesepian, hati kita bergemuruh karena memohon kepada Allah, ya Allah. Dalam satu riwayat pernah dilukiskan Nabi Muhammad SAW menangis ketika salah seorang membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ini Rasulullah menangis karena mendengar ayat ini dibacakan. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, bagaimanakah kelak apabila kami mendatangkan seorang saksi, rasul dan nabi, min ummatin syahidin bisyahidin, tiap-tiap umat, dan kami hadapkan engkau Muhammad, wajibna bika ala haula'i syahida, kami hadapkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi Nabi Muhammad akan menyaksikan bagaimana umat-umatnya ini di hadapannya. Maka surat An-Nisa 41 ini menyebabkan